Nama saya Saiful Anam dari Grobogan Ngabenrejo. Saya kuliah di Fakultas Hukum Untak semester 3. Kesibukan di rumah membantu usaha orang tua. Oke, terima kasih. Namanya Mas Saiful Anam ya, panggilannya Anam, bukan Saiful ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol sama Mas Anam. Karena dia mahasiswa hukum, kita akan lebih menggali. Kan kuliahnya di Untak ya. Tadi Mas Anam kita sempat cerita bahwa dia itu kuliah semester 3, satu kelasnya 38 orang. Satu angkatan, satu kelas saja. Kalau di Purwodadi kuliahnya di mana? Di SMK 2. Di SMK 2. Seminggu berapa kali? Seminggu 3-4 kali. 3-4 kali. Nah, itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya kalau di Purwodadi itu 5:30 sampai 7:30. 5:30 sampai 7:30 malam. Iya. Oke. Jam 6 istirahat dulu. Jam 6 istirahat dulu. Tapi kemarin cerita katanya juga kadang kuliahnya di Semarang ya, kampus Untak itu. Iya. Oh, yang deket Unika ya. Iya. Cedak Unika. Dulu saya pernah ke sana sih, main tulen. Ujiannya tapi di Semarang ya. Iya. Nah, mungkin dijelaskan bayarnya SPP-nya berapa dulu, masuknya berapa. Mungkin kalau ada yang mau kuliah. Pertama masuk itu uang pangkalnya 7 juta. Terus SKS-nya per SKS itu 100.000. Per semester 24 SKS berarti 2.400.000 sama SPP-nya 1.500.000 gitu, Mas. Berarti per semester itu sekitar 3.900.000-an gitu. Biaya buku dan lain-lain ada enggak? Biaya buku juga ada. Atau yang lain-lain? Ya, buku biasanya sekitar 50.000 gitu. Kalau enggak cari buku sendiri gitu, Mas. Oke. Nah, di kuliah hukum selama ketiga semester ini lamanya itu yang diajarkan apa aja mungkin yang kamu tangkap, yang kamu peroleh atau yang kamu baca. Kemudian materi apa yang paling menarik menurutmu? Ya, maksudnya di kuliahan itu, oh saya paling suka di bidang ini selama 3 semester lah tentang hukum gitu. Atau mata kuliahnya apa? Kalau yang paling menarik sih itu yang kewirausahaan itu yang paling menarik. Soalnya dosennya itu enak gitu, Mas. Maksudnya enak. Ya. Memang diajari apa di kewirausahaan itu? Ya diajari cara berwirausaha, modal-modalnya gitu. Modal yang harus dipersiapkan, mentalnya harus kuat gitu. Sudah berwirausaha, mencoba berwirausaha kamu? Yang bantu orang tua itu, Mas. Apa usahanya di sana? Usaha mebel, Mas. Oh, bikin mebel. Iya. Nama toko atau nama namanya apa? Di map itu mebel Ngabenrejo. Mebel Ngabenrejo. Iya. Buat segala furniture ya, Iya, Mas. meja, kursi juga. Iya. Coba. Nah, menurut Anam, kita kan hidup di negara Indonesia gitu ya, negara hukum. Nah, gimana menurut kamu hukum di Indonesia ini? Pandanganmu lah, misalkan kalau kita baca-baca berita hari ini, lihat televisi ya kan, atau baca koran atau di internet, media sosial. Nah, menurut kamu hukum sekarang ini gimana? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu kalau pandangan kamu lah. Kalau menurut saya hukum yang sekarang ini itu yang apa? Yang pejabat itu semakin tumpul ke bawah, tajam ke atas gitu, Mas. Yang itu. Iya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Kalau yang di bawah kan ditindas gitu ya. Iya. Kalau yang di bawah semakin ditindas.
Berarti kalau ke atas kan uangnya enak-enak gitu. Iya. Berarti yang tumpul ke atas. Yang punya uang semakin bebas gitu mas. Oh iya, iya. Nah kemudian gini, di Indonesia ini kan negara hukum. Kalau kamu membacanya bahwa yang ke atas itu tumpul, itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang biasa semacam ini gitu kan, untuk bisa menegakkan hukum tadi, atau mungkin kita bisa membuat sebuah gerakan atau apa. Nah, kamu punya ide apa misalkan kalau melihat fenomena bahwa penegakan hukum kita itu masih belum adil? Mungkin apa ya, dengan demo gitu. Kalau demo mungkin demo mengajak masyarakat gitu agar mendesak pemerintah agar adil dalam menindaklanjuti hukum gitu mas. Kalau ada kasus-kasus apa namanya, pemerintah bisa cepat ya melakukan itu ya. Tapi kan pemerintah sebagai eksekutif ya kan, kalau kepolisian itu kan penegak hukum. Nah itu sesuatu yang beda. Nanti ada kehakiman yudikatif ya kan. Nah itu beda. Jadi sebenarnya eksekutif yudikatif itu tidak boleh saling mempengaruhi ya kan. Misalkan penegakan hukum itu harus diintervensi dan orang-orang tertentu bisa mengintervensi. Nah misalkan kalau pemimpinnya itu punya kecenderungan tadi teman-temannya orang kaya, kalau mendengar suara rakyat yang pengen seperti kamu, seperti saya, pengen minta keadilan misalkan. Tapi kalau pemimpinnya bisa mengintervensi kepolisian, bisa mengintervensi kehakiman, tapi dia bolo-bolo nih orang kaya tadi, kalau dia malah belani orang kaya gimana? Ya adil sih. Nah, makanya sebenarnya pemerintah itu juga nggak boleh mengintervensi kepolisian ataupun kehakiman sebagai yudikatif ya, atau MA atau KY misalkan komisi yudisial atau MK, Mahkamah Konstitusi, lupa sorry. Nah kayak gitu. Nah nanti Anam baca buku ini. Nah nanti kira-kira kalau saya sih ngiranya seminggu atau seminggu lebih dikit udah selesai ya. Nanti kita review buku ini gitu. Oke, makasih. Makasih.